Sama halnya dengan pondasi, kolom adalah salah satu elemen struktur terpenting pada bangunan, di mana ketika kolom mengalami kegagalan, maka bangunan berpotensi untuk ambruk. Buat yang berpengalaman dalam perencanaan dan konstruksi rumah tinggal, mungkin sudah memiliki bayangan untuk menentukan ukuran kolom yang mencukupi. Akan tetapi, mungkin banyak juga yang belum memahami bagaimana dan apa dasar penentuan ukuran kolom. Pada dasarnya, untuk menentukan ukuran kolom diperlukan analisis yang cukup komprehensif, termasuk untuk mengakomodir tulangan yang dipakai, juga meninjau beban-beban yang bekerja, termasuk beban aksial, geser, dan momen. Akan tetapi pada video ini, saya akan coba menyampaikan langkah cepat dan sederhana, atau banyak yang memanggil dengan istilah jurus koboi, sehingga bisa mudah diaplikasikan oleh semua kalangan. Untuk menentukan ukuran kolom, khususnya untuk rumah tinggal 2 lantai atau 3 lantai, setidaknya diperlukan 2 data yang akan dijadikan acuan. Yang pertama adalah beban yang ditumpu oleh kolom tersebut, dan yang kedua adalah mutu beton yang akan dipakai. Pada contoh perhitungan dalam video ini, beban kolom memakai besaran yang diulas pada video sebelumnya, yaitu menentukan ukuran pondasi cakar ayam untuk rumah 2 lantai, sedangkan mutu beton memakai K200 dengan asumsi cor manual atau mix manual di lokasi proyek. Sekedar informasi, perhitungan ini mengambil beberapa asumsi, diantaranya bahwa ukuran kolom hanya didasarkan atas beban aksial saja, beban-beban lain seperti momen dan geser diabaikan. Akan tetapi untuk praktis hasil akhir ukuran kolom yang didapat perlu dinaikkan setidaknya 20% untuk mengakomodir adanya tambahan beban-beban tersebut. Kita langsung saja melakukan contoh penentuan ukuran kolom untuk rumah tinggal 2 lantai dengan rencana bentuk kolom bujur sangkar. Langkah pertama adalah menentukan beban yang akan ditumpu oleh kolom tersebut. Dalam contoh ini, kita memakai beban hasil perhitungan pada video sebelumnya, yaitu sebesar 45 ton. Beban ini perlu dikalikan 1,4 untuk mendapatkan beban ultimate, sehingga beban menjadi 63 ton atau 63.000 kg. Langkah kedua adalah menentukan mutu beton yang akan dipakai. Kita mengambil contoh K200, di mana mutu ini saya rasa masih memungkinkan untuk didapatkan dengan cara mix di tempat. Mutu beton perlu direduksi dengan dikalikan 0,8 untuk memenuhi persyaratan SNI, sehingga mutu beton tereduksi menjadi 160 kg per cm persegi. Kemudian langkah selanjutnya, menghitung kebutuhan luas penampang kolom dengan cara membagi beban dengan mutu beton tereduksi dan dinaikkan 20% atau cukup dikalikan dengan 1,2 saja, sehingga kebutuhan penampang kolom sebesar 472,5 cm persegi. Nah, karena penampang kolom kita bentuknya bujur sangkar, maka lebar sisi kolom tinggal menghitung akar kuadrat dari 472,5 cm persegi, maka didapat 21,7 cm, atau bisa kita bulatkan menjadi 22 kali 22 cm. Nah, sekarang bagaimana jika ukuran kolom tidak persis kotak, akan tetapi perlu lebar yang menyesuaikan dengan kebutuhan tebal dinding? Contohnya lebar kolom adalah 15 cm. Langkah untuk menentukan kebutuhan luas penampang kolom sama dengan sebelumnya, dan untuk menentukan sisi panjang kolom, kita tinggal membagi saja kebutuhan penampang yang didapat dengan sisi lebar kolom yang akan dipakai. Dalam contoh ini, di mana lebar kolom adalah 15 cm, maka untuk menentukan sisi panjangnya adalah membagi luas kebutuhan penampang 472,5 cm persegi dengan sisi lebar 15 cm, sehingga didapat 31,5 cm, atau bisa dibulatkan menjadi 32 cm, sehingga ukuran kolom menjadi 15 kali 32 cm. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan penentuan dimensi kolom untuk rumah tinggal 3 lantai? Langkahnya adalah sama persis dengan contoh barusan, yang membedakan adalah besarnya beban yang ditumpu oleh kolom. Untuk mengetahui besarnya beban untuk rumah tinggal 3 lantai, bisa melihat video yang kami upload sebelumnya dengan judul Tips Menentukan Ukuran Cakar Ayam untuk Rumah 3 Lantai. Mohon dukungan dari teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dengan cara like video ini dan share jika bermanfaat, dan subscribe. Demikian tips singkat kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.